gamenya ditarik, ini akan menjadi keuntungan sih buat teman-teman dari Rebellion Esports dengan output damage yang begitu besar nantinya di tangan seorang Matt. Tapi untuk sekarang, kita bakal lebih fokus terlebih dahulu ke arah perebutan objektif Turtle yang kedua dengan setup yang akan segera dilakukan oleh kedua belah tim. Dan ini bakal jadi momen untuk kedua belah roamer, hit or miss. Yap, itu dia Kars. Sudah pasang badan di arah terdepan, X-Win mencari tempat yang jauh lebih aman lagi. Sementara Swallow akan berubah menjadi satu dominator yang sangat-sangat mengganggu. Dan juga Aethernya sudah ada kembali dengan tadi satu rotor yang sudah terlihat. Namun, Swallow terjebak sendirian, tertinggal di bagian belakang Swallow. Wah, Wow. ditungguin banget ya. Dia punya apa terkuat dia Jakonek. Dan ini dia menjadi satu momen yang begitu baik pula. Sementara sekarang Kinya bahkan tadi ranking sentral langsung dikeluarkan. Aethernya menjadi korban kembali. Ada 3 player tadi udah berkumpul di dalam satu tim yang begitu tungan. Tapi Karsya terus-terusan mengantarkan damage. Karsya terus mengantarkan damage agar tadi bisa membalaskan keadaan untuk rekan-rekannya. Dan masih belum mau mundur untuk seorang Kars kali ini. Oke Kars, belum menyerah. Ya, tapi itu dia untuk pertukaran eliminasi yang begitu mengerikan dari kedua belah tim, terutama Big Hero Alpha. Mereka benar-benar tungguin untuk Swallow keluar, dan akhirnya Avenger of the Guardian ini emang langsung menuju ke arah Swallow. Itu dia kombonya, efek Immobilize yang bisa membantu Gatot Kaca untuk bisa menjalankan atau meluncurkan sebuah inisiasi yang sangat manis sekali dari Ki. Avatar of Guardian-nya connecting. Jadi mungkin nextnya kita bakal melihat combo itu tercipta kembali, tapi startnya harus dari Moreno. Ya sih, ini Moreno yang akan sangat diharapkan ya untuk ngebuka real world manipulations. Item yang cukup seimbang sejauh ini untuk kedua belah mid laner memang, Ya. tapi Gold udah mulai mengarah ke arah Bigetron Alpha. Tapi kalau ngomongin Bigetron Alpha, mereka bawa 2 Thunderbelt. Hah? Yang menandakan kalau misalkan Roamer dan EXP lanernya harus pasang badan untuk bisa mencari stack dari Thunderbelt itu sendiri. Karena kalau misalkan stacknya tidak didapatkan, otomatis ini bakal menjadi kerugian buat Bigetron Alpha-nya sendiri. Dan Xbox lama-kelamaan akan semakin kuat lagi, akan semakin pede lagi untuk menjadi orang terdepan mungkin. Agar bisa mencari informasi untuk ranking sentrum di bagian belakang, bisa nabrak. Avatar of Guardian bisa nabrak dan Purple Buff Terculik. bisa diamankan di tempat yang berbeda Kars. 1v1. Oke, itu satu purple buff yang akan cukup berpengaruh ya untuk beberapa void selanjutnya. Berpengaruh dari arah leveling dan juga pastinya space yang terjadi nantinya Bigetron Alpha kali ini. Mereka bisa memberikan pressure tambahan juga di bagian bottom lane. Ya, apalagi buat sekarang ya, pressure-nya ke arah Matt. Karena semakin lama game berjalan, Matt bakal makin bahaya. Dan kayaknya udah mulai mau masuk invade kayaknya. Oke, X-Win yang menabrak tadi seperti Akara dan Super Ken dan juga untuk Matt sekarang. Waktunya berubah kan dengan build ordernya, tapi ternyata masih ditahan saja. Masih ada satu katapul dan itu pun akan membantu Eman untuk bisa menumbangkan outer turretnya. Ya, sayangnya satu hit terakhir belum berhasil diamankan. Tapi memang ini satu delaying yang bagus ya dari X-Win. Coba untuk nahan 2 pemain di bagian sebelah kiri. Karena sebenarnya secara kuantitas tadi, Bigetron Alpha cukup unggul. 2000 perbedaan gold sudah mulai terjadi. Dan sekarang kita akan mendekati lagi perebutan objektif selanjutnya. Oh, Turtle sih di bawah, Cek. Kayaknya bisa untuk team fight 5 lawan 5. Tinggal gimana setupnya nih, karena Moreno dari tadi aman banget. 4-0-1. Ya. Dan dia ready real world manipulation. Oke, dan Matt sudah standby. Ada satu lagi, Tyrant Revenge tadi seperti yang langsung dikeluarkan. Dan juga untuk sekarang Zaman Force, bahkan ada patah dia, tapi Turtle-nya berhasil diamankan. X-Win-nya tertinggal sendirian. X-Win yang langsung dikeluarkan habis-habisan. Swallow-nya dipaksa untuk mundur, bahkan Aethernya tidak bisa melakukan banyak hal. Tapi Kars terus mengatakan damage ke bagian terdepan, di mana Super Luke yang langsung dikeluarkan habis-habisan. Dan Aether mendapatkan point kill-nya. Yes, pertukaran eliminasi terjadi. Objektif yang bisa disekir oleh Bigetron Alpha. Dan mereka masih akan memberikan pressure. Tapi terlihat bagaimana area of effect dari Bigetron Alpha ini nggak bisa ditembus, Bro. Oh, ini luar biasa ya areanya ya. Raging Sandstorm, Real World Manipulation, Avatar of Guardian. Aduh. Bahkan even Last Insanity itu punya area of effect yang luar biasa. Iya. Bahkan Tapi harus Zaman hati-hati nggak sih buat Bigetron Alpha? Kalau mereka ngeluarin ultimate-nya barengan dan minimal mereka harus dapetin 3 member dari Rebellion. Kalau nggak dapet, mereka rugi banget. Bener. Karena untuk tim fight jangka panjang, ini ada Lunox dan juga Alpha loh. Mereka Iya. kuat banget untuk late game-nya. Sehingga jangan sampai ketika ultimate mereka udah digunakan, mereka nggak dapetin trade yang sepadan. Ya, dan berlaku sebaliknya ya, dari Rebellion Esports mereka harus cari cara untuk nge-hold team fight yang lebih panjang, entah itu dengan Kars mungkin, karena kita tahu ya, FXCC dari edit ini juga akan ngebantu mereka buat lebih lama tarik ulur. Itu yang harus mereka lakukan dalam team fight selanjutnya. Immortal, War Arts juga nih buat Super Ken. Dan dikasih Ice Retribution, bahkan lihat. Dipok terus biar X-Win-nya nggak bisa buat inisiasi. Sakit sih itu, X-Win sudah mulai terkuras dari segi darahnya, tapi ada satu upaya dari seorang Kars juga yang tidak akan terlalu berpengaruh besar karena Bigetron Alpha hanya mengincar auto turret di area top lane. Mandi true damage tuh. Itu Xbox dong yang ngusir loh, Prof. Dan sekarang Zaman Force-nya dikeluarkan, Matt. Masih menahan. Zaman Force-nya sudah selesai, tapi pada berbeda Super Ken kehilangan dari Viraganya.
Yap, dari Rebellion masih mampu untuk mempertahankan, tapi ada satu buah conceal dari seorang X-Wing. Oke, ada pergerakan tadi dari X-Wing ini. Dia Tyrant Revenge yang langsung mendabrakkan ke arah dari Supercan-nya. Namun Immortales tadi belum pecah dan barusan sudah Immortales terpecah. Tapi masih ada lagi Piragama untuk bisa mengeluarkan lagi Last Sanity dan Dominatornya. Tertinggal di area tersebut. Ada lagi satu Spiral Alpha yang sudah dikeluarkan. Namun di bagian belakang di satu nada dari Superlook mengacak-ngacak satu area tersebut. Ya, sejatuh makan tuan karena X-Wing yang justru harus tumbang. Minimal dari Bigetron Alpha, mereka berhasil menempatkan counter setup dengan sangat perfect. Moreno yang tidak tersentuh pada akhirnya mengurungkan niat bagi seorang Cars untuk melanjutkan divide-nya. Ya, masih ada satu utility yaitu adalah Immortality juga yang didapatkan oleh Supercan sehingga dia masih mampu untuk bertahan hidup dan counter initiate-nya bagus banget karena After of Guardian dan juga Remote Manipulation-nya tepat sasaran. Wah, Free Lord harusnya buat Bigetron Alpha. Oke, benar-benar penjagaan yang begitu baik tadi dilakukan oleh 4 player lainnya dari Bigetron Alpha. Respon cepat juga sih. X-Wing kayak punya 2 pilihan gitu loh. Apa tuh? Dia harus ambil Supercan dan memecahkan Immortality-nya. Atau targeting ke arah dari Ki dan juga Eman. Dengan tujuan nanti biar Eman-nya menggunakan Purify. Tapi dia memilih Supercan. Dan itu membuat Rebellion sedikit mengalami kerugian di sini. Karena Bigetron makin lebih snowballing. Yep. Dan teman-teman bisa lihat sendiri 4.600 gold. Ini adalah leading yang luar biasa dari Bigetron Alpha. Nah, pastinya membuat Eman juga lebih bebas sih untuk sejauh ini 1.500 gold lebih unggul jika dibandingkan dengan sosok Matt yang belum mendapatkan poin eliminasi sama sekali. Lord akan segera berjalan dari area top lane. Attention sudah ada di tangan dari seorang Ki yang praktis. Magic damage bisa ditahan. Oke, akankah kali ini dari Piraganya bisa langsung dihilangkan, tersisa sedikit saja, tapi setidaknya mereka masih tetap bisa mempertahankan personality ataupun dari individualnya. Wah, ini Lordnya juga di slow push ya. Mereka emang dari Bigetron mau ngincer mid lane aja deh. Oke. Biar nanti Zasnya kesulitan nih untuk ngelakuin setup atau zoning. Terutama untuk Harit. Seperti kita tahu ya, kalau misalkan ada zaman Force, Dominator tuh bakal annoying banget buat Haritnya sendiri. Ya, dan yang jadi masalah ini purple buff ketiga sepertinya yang sudah diamankan oleh seorang Super Luke. Dan apakah mereka bakal coba untuk memaksa inner turret di bagian mid lane? Karena itu bakal jadi keuntungan yang sangat besar, privilege bagi Bigetron Alpha bisa saja diperbesar. Ini bakal dipaksa sih. Bottom lane juga mungkin bakal ditabrak. Apalagi Moreno sekarang udah punya Wishing Lantern. Jadi dia bisa bermain dengan front to back. Ya. Dan sejauh ini ada 100% kill participation yang dimiliki oleh Moreno ya. 502 ya? Yap, 5 poin kill, 2 assist. Wah, mantap. Itu sama kayak Ki juga kan. Karena dia punya powernya di sana. Punya efek immobilize, lalu disambut lagi dengan adanya kehadiran dari Avatar of Guardian. Tapi sama sih untuk itemnya. Cuma mungkin beda satu item aja nih. Dan Ki, open initiate. Oke, ada sebuah pergerakan di mana Sway Low-nya mendadak jadi korban karena begitu cepatnya. Ada satu lagi Chronodes dan juga Synchro Vision tadi sudah dikeluarkan oleh Eman. 4 player mundur. Ya, singkat jelas padat Slaylo langsung menghilang begitu saja dengan satu inisiasi saja sebenarnya yang dibuka dan belum banyak resource yang terkuras dari Bigetron Alpha. Dan sejauh ini mereka dapetin inner turret dan itu cukup sih. Mereka bisa tunggu lagi nih untuk Lord selanjutnya. Cuma jangan lupa juga power dari Rebellion. Karena kita udah ngomongin juga dari awal power dari Matt terutama dengan true damage yang besar. Ini bisa jadi masalah nanti. Wow, Rebellion. Mereka dalam keadaan yang kesulitan karena tiba-tiba Bigetron Alpha-nya disiplin banget. Beda sama beberapa match belakangan mereka. Dan 7.000 goldnya benar-benar stabil. Nggak ada gerakan sama sekali yang ngebuat Rebellion bisa mengcounter itu semua. Yep. Bahkan lihat sekarang Bigetron udah nggak bermain-main di depan base dari lawan-lawannya. Mereka bermain di area jungle karena mereka tahu kapasitas untuk team fight-nya bakal menguntungkan untuk Ki dan juga Moreno yang punya area of effect luas. Ya, dan lagi-lagi purple buff malah jatuh ke tangan seorang Moreno. Ini jadi masalah juga bagi sosok Aether karena levelingnya juga akan sedikit tertinggal. Dan untuk Lord kali ini akan coba untuk dikonteskan. Oke, langsung ditabrak dia dan mereka berfokus untuk bisa mendapatkan lagi ke arah dari Gator Kaca. Tapi bukan pilihan yang tepat karena Gator Kaca terlalu tebal bukan di tempat yang berbeda. Apa terlalu Guardiannya walaupun tidak kena ke arah siapapun. Tapi setidaknya untuk sekarang Super Luke yang menjadi korban pula 1-1 sejauh ini. Ya, mencoba untuk menikmati predict move tapi Moreno hampir saja dan Moreno masih berhasil selamat tapi Lord menjadi milik dari P. Bigetron Alpha. Wah, itu nyaris banget loh. Kalau misalkan Moreno tadi tidak mengeluarkan reward manipulation-nya, Lordnya ada chance untuk dicuri. Ya. Karena Aether berada di level yang sama dengan Supercan. Dan itu adalah momen sebelum Lordnya bisa di last hit sama Bigetron Alpha. Ya, Untungnya pas banget timingnya. betul, timing yang begitu bagus karena memang awareness ya dari Bigetron Alpha yang begitu tinggi. Nggak cuma dari Moreno tapi kita tahu juga Ki yang sebenarnya mencoba untuk memberikan satu predict move dengan Avatar Guardian-nya memberikan zone out pastinya bagi para pemain Rebellion. Winter Crown.
Ki kayaknya tahu dia bakal menjadi garda terdepan untuk menutup semua damage itu. Ya udah pasti jawabannya dengan adanya Winter Crown. Ya, Lordnya sudah mulai masuk juga kali ini dan ada inisiasi di bagian depan. Wah, Last Insanity dan itu pun langsung akan trigger ke arah beberapa player. Bahkan tadi Avatar Guardian langsung dikeluarkan pula dengan Real World Manipulation tanpa ada gangguan yang begitu berarti. Tapi Super Loop yang malah menjadi korban di dalam pertempuran tersebut dengan satu base turret yang udah berhasil dihancurkan pula. Wow, 1 untuk 1 lagi. Tapi masalahnya base threat yang kali ini berhasil jatuh ke tangan Bigetron Alpha. Dan masih ada 4 pemain yang akan coba lagi di area top lane. Masih ingin lebih. Ada Kars yang memantau dari kejauhan. Sementara Swelo masih berfokus untuk bisa menghilangkan ke arah satu katapul yang ada di depan base-nya. Ki terus charge untuk bisa menabrak ke arah beberapa player Aether. Sudah ada Winter Crown di dalam tubuhnya. Viraga Armor masih ada pula di dalam tubuh dari Super Ken. Buy one get two, Wait. semua base threat. Oke, langsung ditabrak kan? Di mana X-Wing-nya masih mengambil ancang-ancang dan tidak mau mereka sepertinya. Dan cukup sih untuk Bigetron Alpha. Ini udah jadi power yang besar banget ketika mereka berhasil meruntuhkan 3 base threat berbanding dengan Rebellion Esports. Tidak ada satu pun turretnya yang tersentuh. Wow, 2 kali kekalahan dari Bigetron Alpha di match-match sebelumnya seolah membuka mata mereka kalau mereka tuh ya mainnya kayak gini. Iya. Disiplin, memberikan pressure-nya nggak setengah-setengah. Tapi Rapi, abis dapat base turret mereka ambil objektif lain. Kombonya juga one by one loh keluarnya dari tadi, lihat deh. Betul. Winter Crown-nya, timingnya juga tepat. Apalagi dipandu nih dengan adanya Eman juga yang mendapatkan trade yang sepadan gitu loh. Jadi mau gimana pun, Rebellion tetap rugi di sini posisinya. Gold lead terus menuju ke Bigetron Alpha dan OTW 10.000 gold lead-nya. wah, meskipun secara prediction ini tipis banget. Wow. 49% berbanding 51%. Tapi dengan perbedaan sejauh ini, Prof, apa yang harus dilakukan oleh Rebellion sebenarnya? Rebellion kayaknya harus berhati-hati atau memicu sedikit nih untuk ultimate dari Bigetron Alpha. Karena kalau selama ultimate dari Bigetron Alpha masih ada dan mereka mau paksa untuk team fight, kayaknya mereka nggak bakal cukup deh. Untuk dari segi item dan level yang memang lagi nggak seimbang nih. Iya Jadi mau sih. nggak mau mereka harus lakukan counter initiate yang lebih siap dibandingkan dengan Bigetron Alpha yang sekarang. Mereka udah berada di power spike-nya mereka, rata-rata 6 item bahkan. Dan sepertinya udah nggak bisa pilih-pilih lagi ya untuk source skills apa yang harus mereka kuras. Karena semuanya akan sangat berbahaya. Mau itu real world manipulations, mau itu last insanity, atau ini nih Gatot Kaca, Avatar Guardian-nya yang sudah memberikan damage juga. Yep, itu dia. Wishing Lantern juga udah dimiliki oleh Lunox loh, Prof. Ya itu dia. Dia sebenarnya buat ngejawab depannya juga kan, karena udah ada Holy Crystal. Tapi masih belum ada gerakan juga dari Rebellion. Mereka cukup berhati-hati karena mereka tahu wave minion akan terus mendorong dari Bigetron Alpha. Dan kalau mereka fokus untuk team fight, ini akan sangat merugikan kalau mereka nggak siap dengan wave minion yang bisa mereka dorong. Ya, 3 lini yang berbeda soalnya yang harus benar-benar mereka jaga. Dan tanpa adanya assassin, jelas ini akan membuat mereka cukup kewalahan. Terbagi fokus mereka menjadi 3 arah atau bahkan 4 arah. Sekaligus dengan adanya Lord yang terbuka. Ini landingnya benar-benar rusak banget loh mereka. Atas, Iya. bawah itu udah siap dijebol Lane, banget. top lane, bottom lane, lihat minionnya banyak banget. Itu minionnya banyak banget. Dan Tapi mereka lebih team memilih fight. untuk bisa melakukan sebuah team fight kah? Dan ini dia pilihan yang udah langsung dipilih oleh Rebellion. Di mana mereka pun Wah. masih tertahan pula di dalam area tersebut. Coba lihat, ada konsil lagi yang sudah dikeluarkan. Mereka berfokus untuk bisa mengacukan ke arah beberapa player. Di mana untuk sekarang dari Lord yang udah berhasil diamankan pula oleh Moredo dan X-Wing-nya menjadi korban pula. Ada beberapa player tadi yang sudah tersisa di area tersebut dan mereka masih berusaha untuk bisa pulang lagi menuju ke arah base-nya. Di mana sekarang base-nya pun masih dalam keadaan yang belum aman. Digas lagi, real world manipulation langsung dikeluarkan. Dan Suelo menjadi korban lagi. 2 pemain saja tersisa untuk saat ini. Rebellion harus bisa menjaga base-nya. Oke, Samban Force dikeluarkan kembali dan menyisakan match seorang diri. Apakah dirinya sanggup untuk bisa menang dan tidak? Game pertama, Bigetron Alpha. Wipeout menjadi penutup dari game yang pertama. Bigetron Alpha sudah bangkit ke versi robot mereka yang terbaru. Versi robot yang sangat disiplin, rapi, dan mereka tahu kapan harus mundur dan kapan harus menyerang. Wow, siapapun yang ngelakuin call tadi.